Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagnosa hujan penyebab banjir, ini akibatnya. Bencana alam di Indonesia meningkat tahun 1098 sampai 2023. Nah, ini meningkat, 98 itu hanya 97 kali bencana kejadiannya, tetapi di tahun 2023 menjadi 3052. Jadi naik 3146%. Ya, luar biasa. Naik terus selama 26 tahun. Nah, ini akibat dari diagnosa hujan sebagai penyebab banjir. Padahal hujan bukan penyebab banjir. Ini dampak atau korban bencana 2008 sampai 2023 meninggal 12.170 orang, menderita dan mengungsi 41.224.712 orang. Nah, luar biasa banyaknya. Nah, ini khusus bencana Indonesia tahun 2024 di bulan Januari atau sampai tanggal 26 hari. Kejadian bencana 99 selama bulan Januari. Tapi di lain lokasi ya, tidak di satu tempat. Jadi ini kalau di rata-rata satu hari 4 kali banjir. Di bulan Januari ini ada satu hari 4 kali kejadian banjir akibat malpraktek kelola hujan selama 78 tahun. Nah, ini diagnosanya hujan sebagai penyebab banjir, padahal hujan bukan penyebab banjir. Hujan itu tetap, setiap bulannya, setiap tahunnya. Ini ada yang membantah, tapi intensitasnya beda, memang beda. Seperti tadi ya, hujan Januari tahun 2024. Itu curah hujannya, taruh di Jakarta itu 500. Tapi hari hujannya 15 hari di tahun 2024. Tapi tahun lalu di 2023 tahun lalu, itu hari hujannya 10 hari. Jadi kalau 24 tadi, 2024, hari hujannya 15 hari, tapi 2023 hari hujannya 10 hari. Tentunya 2023 intensitasnya lebih besar atau lebih tinggi. Nah, itu intensitasnya yang beda. Tapi secara total curah hujannya di bulan Januari di Jakarta tetap 500 mm per bulannya. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ahmad Fajar Lubis, peneliti LIPI. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia Nah, beliau memberi informasi bahwa selama 100 tahun terakhir ini curah hujan per tahunnya tetap. Nah, berikut data sumber yang berbeda dari Al-Quran dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar. Nah, kadar ini ukuran yang diperlukan. Al-Quran surat As-Zukhruf ayat 11. Kemudian ini ada berita juga, 10 negara ini memiliki curah hujan yang tertinggi di dunia. Indonesia yang ke-9, per tahunnya 2.702 mm per tahun. Nah, ini tetap. Kemudian dari hasil penelitian Harun Yahya, kadar hujan sama, tetap. Data BMKG, informasi perubahan normal curah hujan. Nah, ini perubahan normal, perubahannya normal.
artinya relatif tetap. Ini ada di 102 titik stasiun curah hujan di seluruh Indonesia dan sudah sering saya sampaikan dan sering saya buktikan. Nah, seperti ini neraca air Indonesia sampai tahun 2024 yang membuat banjir adalah runoff, aliran limpasannya 70% terbuang. Ini yang analisa hujan sebagai penyebab banjir. Jadi kalau ada hujan, volume debitnya dibuang, debit banjirnya dibuang. Ini 70%, yang infiltrasi 20%, yang evapotranspirasi 10%. Nah, ini 4.200 das rusak. Nah, ini 4.200 das yang perlu dipulihkan. Nah, ini das rusak ini yang penyebab banjir. Tangkapan hujannya dirusak. Perbandingannya seperti ini. Itu yang membuat musim hujan banjir dan musim kemarau kering. Ini petunjuk Allah, surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil, yang salah. Nah, ini kelola hujan yang benar dan yang batil. Allah yang menurunkan hujan dan Allah memberi petunjuk yang benar dan yang batil. Yang benar, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, secara ilmu hidrologi, tetap di bumi artinya yang infiltrasi, yang meresap ke bumi. Tidak menjadi runoff. Tadi kan infiltrasi sama runoff tadi. Infiltrasinya tadi 20, runoff-nya 70. Nah, ini perbandingannya dirubah, yang meresap lebih banyak, yang terbuang lebih sedikit, karena ini yang batil. Yang batil itu yang salah, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini hilang. Nah, ini selama 78 tahun ini kita konsepnya drainase konvensional. Selama turun hujan, runoff tadi dibuang yang 70% tadi buat saluran drainase, kemudian ke sungai, sungai dinormalisasi, sungai disodet, sungai dibesarkan untuk membuang hujan. Nah, ini batil, ini salah. Mari kita ke lola hujan mengikuti petunjuk Allah. Dan juga sudah ada peraturannya secara nasional. Nah, ini gerakan nasional pemulihan das. Tadi kan dasnya rusak, 4.200. Nah, kita pulihkan karena penyebab banjir itu karena kerusakan das, bukan hujan. Nah, ini kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permen KLHK nomor 61 tahun 2014. Nah, ini program KLHK sudah mulai. Nah, ini harus didukung secara masif atau dananya diperbesar untuk memulihkan kondisi das yang rusak tadi yang sebanyak 4.200. Nah, kemudian Kementerian PUPR juga melaksanakan programnya. Nah, ini juga sudah ada sesuai dengan surat Ar-Ra'd tadi yang bermanfaat untuk manusia, yaitu trap, tampung. Nah, ini sudah dikerjakan juga, cuma belum secara besar-besaran seperti resapkan. Ini resapkan yang masih sedikit. Kalau yang tampung ini sudah banyak dilakukan kemarin 10 tahun terakhir. Alirkan, ekodrainase. Nah, ini yang memang belum malahan ini. Antara resapkan dan alirkan ini belum secara masif. Nah, kita fokus di sini. Jangan pengendalian banjir yang selalu membuang hujan. Ini peraturan secara nasional sudah ada. Lampiran 1 halaman 4, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014. Nah, harusnya seperti ini neraca air Indonesia itu. Musim hujan tidak banjir, musim kemarau tidak kering. Runoff-nya menjadi 20%,
infiltrasi 70%. Nah, ini dibalik sesuai dengan kepala hati Jawa Tengah kemarin, harusnya ini yang disampaikan itu sangat betul, dibalik perbandingan neraca air ini. Jadi ini mengikuti koefisien aliran tahunan, tadi kriteria DAS yang baik, lebih kecil dari 0,3 run off. Nah, ini segini 20%, ini cocok dengan peraturan. Nah, inilah yang benar mengelola hujan sehingga musim hujan tidak banjir, musim kemarau tidak kering. Untuk mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.